Puji Tuhan, Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, walaupun suaranya enggak keluar, saya percaya mereka mengucap dalam hati. Teman-teman yang saya kasih, kita akan menyiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian tanpa syarat. Ku tetapkan hatiku Tuhan, untuk percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Oh, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Oh, ku nyatakan imanku Bapa, senangkan hati. Oh, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku. Kami mau tetapkan hati kami untuk tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan Yesus. Oh, ini iman kami Tuhan. Mari teman-teman sekali lagi kita katakan ini, ku tetapkan hatiku. Ku tetapkan ini yang menjadi pengakuan kami di malam hari ini Tuhan.
nyatakan iman kami Bapa. Setia, senangkan hati. Mari kita sama-sama katakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya Bapa. Ku percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Oh haleluya. Mari teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita sembah Dia, kita keluarkan suara kita untuk kita menyembah Dia. Karena kita tidak akan pernah menyesal menyembah Dia. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang layak menerima penyembahan pujian dari saya dan saudara. Oh haleluya. Mari kita jangan berdiam diri, kita sembah Tuhan. Katakan Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang selalu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan. Kami mau menyatakan iman kami Tuhan untuk tetap setia. Senangkan hatimu, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, sedangkan hatimu, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan kehidupan kami Tuhan. Kesempatan yang ada, yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami percaya semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Baik kami yang ada maupun yang di rumah. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan tolong supaya ketika kami menyembah Tuhan, kami menyembah dengan hati yang tulus ikhlas. Supaya semuanya berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Kuduskan setiap pemuda-pemuda di tempat ini. Bahkan pun kami hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah ketika kami melayani, Engkau hadir di tempat ini dan siap melawati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami pertaruhkan ibadah ini dan kami akan lebih lagi memuji mempermuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita lebih semangat lagi katakan haleluya. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini adalah momen teristimewa.
Karena kita merayakan ulang tahun kemerdekaan. Walaupun nanti hari Senin baru ulang tahunnya, tapi hari ini kita merayakannya. Kalau Kak Tommy bilang Indonesia, teman-teman bilang merdeka. Yang lebih keras ya. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. 17 Agustus tahun 1945. Haleluya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama ayam masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara. Sekali lagi katakan 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Haleluya. Saya percaya bukan Indonesia saja yang merdeka, tapi kita semua sudah dimerdekakan oleh dosa. Amin. Haleluya. Kita akan lebih lagi memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, Dia Raja. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian, karena Dia Raja, Dia yang bertahta. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang berjaya, guru semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah, teguhkan mulia. Mazmur perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Tuhan Rajaku. Haleluya. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku. Dia penolong, Dia beri hidupku. Berjaya, semesta sujud menyembah. Haleluya.
mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah, kekal teguh dan mulia. Makmur penguatan, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertanya Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang selalu memberkati hidup kita, yang menolong kita. Haleluya. Oh, yang percaya semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitan, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah, kekal teguh dan mulia. Masmurlah perbuatan, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab kita bersyukur karena Allah telah memerdekakan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk teman-teman. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian dengan darah Yesus yang kudus. Haleluya. Dengan darah Yesus yang kudus, ku telah ditebus, dimerdekakan dari iman dan kuasa dosa. Ku tanggalkan hidup yang lama, ku raih pengharapan baru. Ku rasa terang Allah menyinari hidupku. Ku serahkan hidupku untuk menjadi miliknya. Dibentuk, disucikan oleh firman pengajarannya. Selalu mengalami pembaruan dalam firman-Nya, hingga berkenan menjadi mempelainya tanpa cacat celah. Dengan darah Yesus yang kudus, ku telah ditebus, dimerdekakan dari iman dan kuasa dosa. Ku tanggalkan hidup yang lama, ku raih pengharapan baru. Ku rasa terang Allah menyinari hidupku. Ku serahkan hidupku untuk menjadi miliknya. Dibentuk, disucikan oleh firman pengajarannya. Selalu mengalami pembaruan dalam firman-Nya, hingga berkenan menjadi mempelainya. Ku serahkan hidupku untuk menjadi miliknya. Dibentuk, disucikan oleh firman pengajarannya. Selalu mengalami pembaruan dalam firman-Nya, hingga berkenan menjadi mempelainya tanpa cacat celah. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom, 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 shalom Indonesia berdamai. Buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, Indonesia penuh. Katakan doa buat damai di Indonesia. Oh, haleluya. Kami ingin berdoa untuk Indonesia, Tuhan. Doa buat damai di Indonesia, Indonesia penuh. Saya berikan kepada hambanya yang melayani. Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Sekali lagi, Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Terpujilah Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucap syukur Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama, beribadah, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kami yang tercinta, bangsa Indonesia yang ke-75 Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu berbicara melalui hamba-Mu, biarlah setiap telinga mendengar, setiap hati dapat percaya, dan setiap hidup kami melakukan kebenaran firman-Mu. Kami telah dimerdekakan, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kami sendiri Tuhan, tapi karena Engkau yang telah menebus setiap kami Tuhan. Ucap syukur Bapa, biarlah firman-Mu dapat memperbaharui hidup kami, menjadikan kami lebih lagi bertumbuh dalam iman percaya kami, menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar Kristen, yaitu pengikut Kristus, menjadi serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang merdeka, bukan merdeka yang maunya sendiri, tapi benar-benar menjadi terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Ya, shalom ya. Meskipun lemas, sedikit lemas-lemas,
tetap ya semangat karena ini hari merdeka. Sebelum masuk kebenaran firman Tuhan, ya saya mau sedikit yel-yel ya. Saya ngomong merdeka, 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 merdeka ya. 2, 3, merdeka! 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 Puji Tuhan ya. Sedikit basa-basi ya, karena ini hari kemerdekaan. Ya kita udah lihat semua merah putih kita memperingati hari kemerdekaan negara kita Indonesia. Ya tema firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini yaitu freedom, kebebasan atau kemerdekaan. Ayatnya saya sudah ambil di Galatia 5 ayat 13. Kalau ini ada sedikit footnote-nya, Christian freedom is freedom that is under control, not freedom at will without the control of spiritual discipline. Jadi kemerdekaan orang Kristen itu kemerdekaan yang dalam kontrol. Jadi ada kontrolnya. Jadi bukan kemerdekaan yang tidak termasuk kontrol spiritual disiplin. Ya, jadi kemerdekaan orang Kristen itu bukan yang kemerdekaan sakar PDW. Saya beri contoh supaya teman-teman ngerti. Maksudnya ketika bangsa Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, ya semuanya pada ada Bung Karno proklamasi ya. Wah, kita sudah merdeka. Semua rakyat Indonesia sudah merdeka. Tapi setelah itu apakah Indonesia nggak punya peraturan? Apakah setelah kita merdeka Indonesia nggak punya peraturan? Enggak kan? Masih ada peraturan. Bahkan bertambah terus undang-undang direvisi dan lain sebagainya. Sama seperti itu. Firman Tuhan ketika kita dimerdekakan dalam Kristus bukan semata-mata bebas. Wah kita sudah diselamatkan. Sekali selamat tetap selamat. Pasti selamat. Gak usah khawatir berbuat dosa. Gak usah khawatir lagi sakarpe kita wis. Gak usah ke gereja. Gak usah berdoa. Tuhan Yesus Maha tahu. Kita gak usah ngomong Tuhan udah tahu. Kayak gitu. Banyak sekali orang seperti itu hari-hari ini. Bahkan gereja-gereja besar. Ya, yang dikhotbahkan itu apa? Berkat. Bagaimana jadi berkat. Bagaimana punya uang. Wah, manajemen keuangan. Sampai kayak gitu teman-teman. Bahkan bagaimana ya memperdalam berkat dan lain sebagainya. Jadi fokusnya bukan lagi tentang kesucian, fokusnya bukan lagi kemerdekaan iman, bukan lagi pertumbuhan iman, tapi udah jasmani. Ya, tapi pada kesempatan sore hari ini kita sama-sama mau belajar dalam Galatia 5 ayat 13. Semuanya baca, kita baca bersama-sama ya, dibuka. Galatia 5 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama setelah hitungan ketiga. Saya tunggu teman-teman yang bawa HP, bawa Alkitab dibaca. Karena di sini kecil juga ya. Kita baca sama-sama Galatia 5 ayat 13. Setelah hitungan ketiga ya. Sudah siap semua? Sudah? 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, ini ayat kuncinya pada hari ini. Kalau ngomong merdeka ayatnya banyak di Perjanjian Baru ya. Ada di Petrus, ada di Lukas, ada di Yohanes, ada di Galati ya. Ngomong tentang kemerdekaan orang Kristen. Tapi konteksnya pada kesempatan sore hari ini, Galatia ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia itu tempatnya di sekitar Turki teman-teman. Kalau ada yang belajar mungkin tahu, di daerah sekitar Turki. Dan pada itu Paulus juga dan Rasul Paulus ini punya jemaat di Galatia. Dibangun di sana cukup mulai bertumbuh gitu. Tapi ada ajaran Yahudi, ajaran orang Yahudi masuk ke sana menyelipkan kelihatannya baik. Ya ajarannya kelihatannya baik. Tapi salah. Jadi Paulus benar-benar sebenarnya di Galatia surat ini mau kasih kekuatan, mau kasih pembenaran buat orang-orang Galatia. Ini loh yang benar. Orang Kristen merdeka itu seperti ini. Karena pada saat itu orang-orang Yahudi itu ngomong, kalau kamu gak sunat, kamu gak masuk surga. Jadi orang-orang Yahudi ini mulai mempengaruhi orang Kristen yang sudah dimerdekakan oleh iman untuk melakukan hukum Taurat lagi. Bukan berarti saya menolak hukum Taurat, enggak.
Tapi hukum Taurat dilakukan untuk masuk surga. Itu menginjak-injak karya Yesus di kayu salib. Jadi ketika kita punya pemahaman, kalau kita selamat itu karena kita berbuat baik, kalau kita selamat itu karena kita melakukan sedekah, amal, ibadah, bahkan melayani di mimbar, itu salah teman-teman. Dan Paulus kasih peringatan keras, gak cuma buat jemaat di Galatia, banyak jemaat-jemaat lain. Karena apa? Mereka menganggap semua kegiatan rohani, semua kelakuan mereka yang mereka kerjakan, itu untuk masuk surga. Sekali lagi itu salah teman-teman. Bukan berarti saya nggak setuju berbuat baik, enggak. Tapi ketika tujuannya untuk selamat, bukan itu. Yesus sendiri. Kalau di Roma dikatakan sejak kita berdosa Tuhan sudah mengambil kita ya. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Jadi yang membenarkan kita itu bukan perbuatan baik. Tapi konsepnya dirubah. Ketika kita sudah diselamatkan, nah kita mengikuti perintah Tuhan. Seperti itu. Nah, dan hari ini saya mau kasih 3 poin dari ayat Galatia ini, Galatia 5 ya, atas bawah gitu, konteksnya tetap di situ. Apa yang bukan kemerdekaan Kristen? Ya, nanti saya jelaskan. Maka Paulus menjelaskan apa yang bukan dimaksud dengan kemerdekaan orang Kristen. Jadi kemerdekaan orang Kristen itu bukan, nomor 1, kemerdekaan orang Kristen itu bukan bebas berbuat dosa. Ya, tadi sudah saya jelaskan di awal supaya kita lebih mengerti, kita masuk ke poinnya. Bebas bukan bebas berbuat dosa. Galatia 5 ayat 24 kita teman-teman simak ya, saya akan bacakan. Galatia 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Maksudnya apa? Ketika kita jadi milik Kristus, jadi bukan kita melakukan kebaikan dulu baru kita jadi milik Kristus, enggak. Dari semula ketika kita percaya Yesus, kita sudah jadi milik Kristus. Dan ketika kita sudah jadi milik Kristus, kita dibawa Roh Kudus untuk bisa menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Maksudnya apa? Kita next slide. Jadi yang dimaksud keinginan daging, kata daging itu dari kata sarx ya atau flesh. Artinya daging, human weakness because of the fall of mankind of banyak bahasa Inggris ya, sorry. Karena lebih enak gitu kalau jelasin pakai bahasa Inggris. Kalau dalam Kejadian 3, waktu itu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya kan? Mereka lebih memilih buah pengetahuan yang baik dan benar, baik dan salah, baik dan jahat, daripada untuk menaati Tuhan. Dan seketika itu juga mereka jatuh dalam dosa. Keinginan daging mereka lebih kuat ya, artinya keinginan daging mereka lebih penting daripada kehendak Tuhan. Jadi itu kejatuhan mereka. Ketika mereka jatuh dalam keinginan daging, dosa itu, mereka nggak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Karena apa? Karena mereka sudah jatuh. Saya kasih ilustrasi sedikit. Jadi ketika ada lumpur dosa, ya kita kasih gambaran lumpur dan itu lumpur dosa teman-teman. Ketika dia nyedot ke dalam terus ya, ketika kita jatuh di dalamnya, kita nggak bisa berbuat apa-apa selain nunggu mati atau nunggu ada orang dari luar yang nggak ikut jatuh, yang menarik kita dari luar atau pakai ranting atau pakai apa gitu. Sama seperti itu, ketika kita jatuh dalam dosa, di Roma dikatakan semua manusia jatuh dalam dosa. Gak ada satupun yang sempurna. Jadi gak ada satupun yang bisa menyelamatkan diri sendiri baik orang lain. Ya. Tapi hanya satu yang bisa, yaitu Allah sendiri. Itu perbedaan agama kita dengan agama lain. Kalau semua agama di dunia bilang berbuat baik supaya masuk surga, beramal untuk masuk surga, nggak ada dosa yang bisa dihapus sama kebaikan kita. Karena apa? Yaitu sudah jatuh. Mankind, bahkan pemikiran kita sudah dibilang dosa. Kalau Yesus ngomong, kita mikir, misalnya cowok mikir ada cewek lewat,
terus mikir porno, itu udah dosa. Ya apa? Gak ada yang bisa lepas dari dosa, manusia. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita dimerdekakan. Bukan oleh kebaikan kita, tapi karena Dia yang datang ke dunia jadi manusia. Allah jadi manusia tuh, kalau dibilang goblok, ya kok bisa, gak mungkin Allah jadi manusia. Tapi Dia rela jadi manusia supaya kita selamat, teman-teman. Karena apa? Dia nggak cuma Allah yang hebat, Allah yang adil, Allah yang besar, tapi Dia juga Allah yang mengasihi, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukti dari kasih-Nya itu bukan cuma berkat, bukan cuma kita bisa bernafas, semua bisa bernafas. Orang nggak percaya Yesus pun bernafas. Tapi berkat yang seringkali orang Kristen harus tahu adalah berkat kekekalan itu sendiri. Kita nanti mati ini ya. Beberapa waktu lalu saya kok kuliah eskatologi akhir zaman. Diceritai soal neraka. Wah, medeni teman-teman ya. Neraka ada secara jelas ya. Kalau kita gini. Tapi ketika saya belajar itu, saya semakin mensyukuri. Kalau kita mati itu ya, kiamat kita itu enggak medeni teman-teman. Kiamat kita itu kita bangkit dari kubur kalau kita sudah mati. Di rapture naik ke surga. Ya, enggak naik ke surga sih, ke awan-awan kita nanti bersama-sama ada pertemuan di udara, semua orang-orang percaya. Jadi kita enggak mengalami siksaan ketika kita benar-benar percaya sama Yesus. Jadi kita enggak akan sengsara nanti. Ya, mungkin hari-hari ini kita jadi orang Kristen susah. Kalau tahu baca di Instagram ya, di Ethiopia. Hari-hari ini saudara-saudara kita di Ethiopia disiksa. Ya, karena apa? Karena Kristus. Mungkin kita enggak ya sekarang. Tapi kita juga harus berdoa buat teman-teman di sana. Disiksa, dibakar hidup-hidup, dipukulin gereja, dibakar di mana-mana. Politik, agama yang lain ya nyerang kita. Tapi mereka tetap bertekun dalam iman. Enggak ada yang, ya ada ya mungkin yang lari dari iman Kristus. Tapi yang bertahan sampai akhir itu yang nanti bisa sama-sama ya naik ke surga. Bukan surga, langit bumi baru. Nanti kita sama-sama bersama Kristus memerintah di langit dan bumi yang baru. Ya itu keinginan daging. Ya kita lihat Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Apa saja keinginan daging? Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ya, perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Kalau ini bicara tentang dosa seksual, pornografi, free sex. Kalau ada di tempat ini bertobat, kita sama-sama datang kepada Tuhan, enggak ada yang enggak mungkin di hadapan Tuhan. Sekotor-kotornya kita, Tuhan ampuni. Penyembahan berhala, sihir, itu okultisme, itu bicara soal ya penyembahan berhala, dukun dan lain-lain. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Itu bicara tentang egoisme. Jadi kalau ada orang yang egois, kita semua saling tegur, saling bilang, ya yuk sama-sama untuk melayani sesama, enggak cuma melayani diri sendiri. Lalu selanjutnya kemabukan, pesta pora. Bicara soal hedonisme. Hari-hari ini hedonisme juga sangat banyak. Fokusnya bukan Tuhan, fokusnya bukan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, fokusnya bukan Kristen, Kristus, bukan Yesus lagi. Fokusnya yaitu berkat, jisat untuk diri sendiri, untuk kepuasan diri sendiri, untuk kemakmuran hidup. Ya. Fokusnya bukan lagi memuliakan Tuhan. Kalau bicara soal rasul-rasul keren ya. Diri sendiri saya juga terus belajar. Bagaimana rasul-rasul itu, kalau kita belajar dari Paulus, dia seorang calon Sanhedrin ya, orang kaya. Kalau dia nggak ngikut Yesus, dia terus naik, mungkin bisa jadi Sanhedrin nanti. Tapi dia nggak memilih itu. Dia bilang, masa laluku tuh sampah. Karena Kristus.
Dia bilang, penderitaan saat ini tidak ada bandingannya dengan kebahagiaan yang masa yang akan datang. Wah, kalau bicara keinginan daging, Paulus keren sekali. Tapi memang berat untuk kita belajar untuk suci. Enggak ada yang bisa bahkan. Tapi Roh Kudus memampukan kita progresif, naik terus. Semakin hari semakin baik. Jujur enggak ada di dunia ini manusia yang bisa sempurna sebelum mati. Ketika mati nanti disempurnakan. Tapi ketika di sini, ketika kita mengikuti ibadah, tujuannya apa? Untuk memperbaiki diri. Tujuannya apa? Untuk menyempurnakan kita hari ke hari. Roh Kudus bisa pakai siapa aja yang berdiri di tempat ini. Maupun di tempat-tempat masing-masing. Lewat chat, video call atau apa. Mari, gereja itu bicara tentang kesatuan tubuh Kristus. Kalau kaki sakit, tangan bantu, kasih obat. Jadi bukan tentang menyalahkan satu dengan yang lain. Bukan tentang, oh kamu tuh loh dosa ini, oh kamu tuh loh dosa ini. Oh, atau ngomong di belakangmu ini loh, orangnya gini. Enggak. Tapi bagaimana kita sama-sama aja yuk berubah. Salah satu teman saya dulu waktu komsel, saya buat perkumpulan komsel di daerah Petra. Dia juga anak dugem, rokokan juga. Ya nggak apa-apa, kita temenan juga. Nggak ada yang menjauhkan dia, enggak. Karena kita orang suci, orang Kristen suci, enggak. Tapi dia diajak, ayo ikut komsel yuk, main-main, seru-seruan. Ya waktu hari kemerdekaan gini, kita bikin game. Game tepung, game apa, kita main, kita nonton, kita lihat video-video tentang Kristen, kita bawa pembicara-pembicara untuk tanya jawab, ngerti Kristen lebih lagi, seperti itu. Dan akhirnya pada satu ketika Roh Kudus bawa dia semakin baik. Dia keluar, dia sudah berhenti merokok, udah berhenti dugem, dia udah berubah. Yang dulu dia punya pacar juga punya toxic ya, relationship, tahu toxic relationship ya, hubungan yang sangat meracuni gitu ya, nggak baik gitu. Semakin hari semakin baik, dipulihkan. Ya Tuhan pakai sekarang, dia teman di Jember juga. Juga sekarang akhirnya dia juga buka komsel. Puji Tuhan. Ketika kita saling membangun teman-teman di sekeliling kita, bukan menjatuhkan, kita sama-sama ajak lepas dari keinginan daging. Roh Kudus pakai gereja supaya bertumbuh bersama. Ya next, supaya nggak lama-lama, sudah 15 menit ya, nggak kerasa. Yang kedua, kemerdekaan orang Kristen itu bukan bebas merugikan sesama. Oh ya udah, aku bebas, sudah selesai, merdeka Tuhan sudah pokoknya aku selamat. Gak peduli yang lain. Pokoknya aku selamat. Nah, ini yang berat, susah. Saya jujur juga susah. Kalau punya teman yang belum percaya sama Tuhan. Terus karena kita takut hubungan kita renggang. Ya, terus kita gak menyampaikan Kristus. Ini jadi pergumulan saya juga. Ketika kita jadi orang Kristen, bisa nggak kita bawa Kristus itu ke teman kita? Itu yang berat. Tapi kita sama-sama ya belajar. Kita baca ya sama-sama. Saya bacakan saja teman-teman nyimak. Galatia 5 ayat 13 bagian C sampai yang ke-16. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih digarisbawahi, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ayat selanjutnya ayat yang ke-26 ya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Kehidupan Kristen memang ya, apalagi di gereja, cekcok itu banyak. Gak sepaham itu banyak. Tapi bagaimana kita bisa lebih dewasa untuk memikirkan kehidupan orang lain. Kebebasan, kemerdekaan orang Kristen bukan itu bebas gak peduli sama orang lain. Cuek bukan. Tapi semakin peduli. Ketika dalam hubungan pun misalnya punya pacar yang belum percaya, mungkin ada di sini nggak tahu saya, atau punya pacar yang ogah-ogahan, yang biasa-biasa, melempem-lempem biasa. Yuk ajak-ajak bangkit, sama-sama jadi orang Kristen yang Kristen beneran,
Ya, kalau Kristen cuma buat Instagram, Kristen buat keren-kerenan, Kristen buat hedon, Kristen buat berkat. Bukan orang Kristen, maaf. Karena Alkitab sendiri yang bilang, bukan saya. Seperti itu. Karena Kristen bicara tentang pengikut Kristus, fokusnya Kristus. Kalau bicara amanat agung, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada semua. Ya, pergi jadilah bangsa muridku. Ada juga yang pergi jadilah saksi. Kisah para Rasul 1 ayat 8 juga. Semua bicara tentang saksi. Kalau bicara soal saksi, fokusnya memberitakan Injil. Kalau dosen saya bilang, ya enggak gampang. Iya benar enggak gampang. Saya juga ngalami itu. Dari pertama SMA awut-awutan ya Tuhan bawa progres pelan-pelan naik. Udah lebih baik lagi. Kuliah lebih baik lagi. Sekolah Alkitab lebih baik lagi. Tapi saya pikir, saya sudah penuh Roh Kudus enggak ya? Karena apa? Saya baca satu ayat, ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, ya mereka berubah terus ada lanjutan lagi. Mereka memberitakan Injil dengan berani. Wah, saya belum. Keluar sekolah Alkitab kelas 2. Saya bisa nangis. Saya belum Tuhan. Tapi saya rindu. Waktu itu peduli sama orang lain. Berat. Karena apa? Ya gak bisa ngomong kan. Jujur aja. Lulus sekolah Alkitab teman-teman. Saya sekolah Alkitab waktu itu. Kelas 2 sudah. Udah jenjang kedua. Belum bisa ngomong tentang Injil. Tapi ketika saya belajar. Ada satu teman ikut. Dia sekolah teologi, MTH. Diajarin saya banyak hal. Mulai dari situ saya lebih lagi menggali firman. Lebih lagi belajar firman Tuhan. Lebih lagi, apa sih mau nih Tuhan? Bukan cuma ayat-ayat yang menyenangkan aku sendiri. Egois. Bukan cuma ayat-ayat yang diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah. Firman Tuhan fokusnya itu bukan di berkat jasmani. Itu semua di PL banyak. Soal berkat-berkat itu banyak. Karena apa? PL itu gambaran yang akan datang. Untuk apa? Untuk perjanjian baru. Kalau perjanjian baru bilangnya apa? Tentang apa? Berkat rohani. Kalau Paulus bicara soal apa? Enggak ada dia ngomong berkat-berkat. Ngomongnya apa? Doktrin, keselamatan. Kamu dibenarkan karena iman. Kamu diselamatkan, kamu nanti jadi apa? Begini, harus begini. Susah, ruwet, gak enak, iya. Tapi jemaat-jemaat mau terus belajar, bertumbuh. Memang ujung-ujungnya nanti pecah ya. Bahkan sekarang di Turki itu jadi negara agama lain, agama seberang. Itu Turki itu Korintus ya, tempatnya Korintus dulu. Padahal gereja gede. Tapi apa? Yaitu kena ajaran palsu, kena apa. Jadi hidup itu punya masalah semua. Saya yakin punya masalahnya masing-masing. Tapi bagaimana kita belajar dari firman Tuhan. Ya kita sama-sama belajar untuk gak merugikan sesama tetapi peduli terhadap orang lain. Yang ketiga, kemerdekaan orang Kristen bukan bebas mengabaikan hukum Allah. Ini yang aku tadi bilang, yang di awal ya. Sudah saya rangkum dulu. Maksudnya apa di sini? Kalau ayat 2, Paulus itu menegur orang Kristen yang mau kembali pada hukum sunat ya. Jadi, ayo kita melakukan hukum sunat lagi, hukum Taurat lagi. Ya, sedikit info, Taurat itu artinya hukum. Jadi sebenarnya hukum Taurat itu sedikit salah ya, sedikit mencong. Karena apa? Seharusnya Taurat Allah. Jadi Taurat itu hukum artinya, bahasa aslinya gitu. Tapi nggak apa-apa, itu pengertian ya, sudah masuk, sudah tahu ngertinya gitu ya udah. Gitu ya. Jadi, tetapi di ayat 13 ini sebaliknya. Paulus itu menegur orang Kristen yang justru ingin bebas dari disiplin rohani. Bebas dari hukum Taurat. Ya, jadi ada dua perpandangan. Yang pertama ngomong, ayo kita melakukan hukum Taurat lagi untuk selamat. Yang satu lagi bilang, udah gak usah hukum Taurat, kita udah diselamatkan. Ya, ekstrim yang berbeda, dua pandangan yang berbeda. Ya, kita baca sedikit ya. Some people think that being free from the law means that we are no longer responsible to obey the moral commandment of God. Beberapa orang berpikir bahwa bebas dari hukum Taurat berarti kita tidak lagi bertanggung jawab untuk mematuhi perintah moral Tuhan.
ini terjadi sudah banyak. Ya, ini kasih karunia yang berlebihan. Wah sudah, udah nggak apa-apa, free sex nggak apa-apa, berdosa nggak apa-apa, nanti minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Bukan gitu konsepnya teman-teman. Memang sekali selamat tetap selamat. Tapi apakah kamu selamat? Pertanyaan gitu, apakah kamu sudah selamat dulu? Karena apa? Ciri-ciri orang selamat itu progresif. Terus tadi yang aku bilang, terus menjadi baik. Kalau kamu turun terus, gak ada naiknya, tanda tanya. Sudah selamat belum? Sudah benar percaya Yesus belum? Bangsa Israel punya contoh banyak sekali. Dibilang mereka gak taat, karena apa? Gak percaya. Jadi ketika percaya itu taat. Gitu. Maksudnya di sini bukan berarti, ya next slide. Apa arti merdeka dari hukum Taurat? Ini maksudnya apa? Ini kan yang dibahas tadi. Kalau merdeka dari hukum Taurat itu nggak usah melakukan hukum Taurat. Bukan teman-teman. Ketika kita merdeka dari hukum Taurat artinya seperti ini. Artinya merdeka atau bebas dari berusaha untuk mendapatkan keselamatan melalui melakukan hukum Taurat. Kalau John Arthur bilang artinya itu merdeka dari berusaha mempertahankan standar kekudusan Allah tanpa kesanggupan ilahi. Bingung saya jelaskan ini sedikit ya. Berusaha untuk berusaha. Artinya yang tadi saya sudah bahas sedikit di awal. Merdeka dari hukum Taurat itu artinya kita enggak di bawah kutuk hukum Taurat lagi. Ya, bukan kita nggak usah melakukan hukum Taurat lagi, bukan. Merdeka dari hukum Taurat itu kita nggak di bawah hukum Taurat lagi, kutuk hukum Taurat. Jadi ketika Yesus datang ke dunia, dia menggenapi hukum Taurat itu. Nggak ada gini ceritanya ya. Jadi hukum Taurat ada itu supaya manusia bisa lihat ini salahmu di sini, ini sini. Tapi nggak ada satupun manusia yang bisa selamat karena hukum Taurat, karena berat teman-teman. Karena apa? Ketika kita nggak melakukan satu hukum saja, itu sudah merusak hukum-hukum yang lain. Jadi harus sempurna. Makanya orang Yahudi itu kalau ngelakuin kekeh gitu ya. Karena nganggapnya seperti itu. Tapi nggak ada satupun manusia yang bisa memenuhi itu. Kecuali orang yang nggak berdosa. Dan itu Allah sendiri yang menjelma jadi manusia. Untuk menggenapi hukum Taurat. Supaya kita nggak ada di bawah kuasa hukum Taurat lagi. Jadi ketika kita di bawah hukum Taurat, kuasa hukum Taurat, kita nggak melakukan hukum Taurat satu saja, pasti masuk neraka. Jadi kalau teman-teman mau ikuti hukum Taurat, mau di bawah hukum Taurat, nggak apa-apa, kalau bisa. Karena nggak ada satupun di dunia ini orang yang bisa sampai sekarang, siapapun. Makanya itu Kristus datang ke dunia untuk menyelesaikan hukum Taurat. Supaya kita nggak di bawah kutuknya lagi. Kita sudah di dalam Kristus. Ya. Tapi setelah itu kita harus punya disiplin rohani. Tadi dikatakan di awal. Tuhan itu cinta kita apa adanya. Saya sering ulang-ulang ini kata-kata ini. Tapi tidak membiarkan kita dalam keadaan yang apa adanya. Sama, merdeka bukan bicara tentang kebebasan saja. Demokrasi bukan bicara tentang kebebasan saja. Sakarpe dewe enggak. Tapi ada aturan-aturan. Supaya membatasi kita nggak berbuat yang salah. Ada aturan-aturan untuk kita semakin lebih hari semakin baik. Gak turun, gak jatuh terus. Ya, saya ingatkan orang Kristen masih bisa jatuh. Orang percaya yang sudah diselamatkan masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi mereka tidak bisa hidup dalam dosa. Beda. Ketika jatuh dalam dosa itu mungkin kesleo jatuh gitu ya, gak sengaja. Tapi ketika hidup dalam dosa, menikmati dosa itu. Sekarang saya undang yang seperti itu, penerima Yesus dalam hatinya. Minta Roh Kudus, mampukan saya untuk keluar dari kehidupan dosa. Susah. Memang gak bisa kalau kita sendiri. Tapi Roh Kudus bisa memampukan kita. Progresif tadi saya bilang ya. Jadi arti merdeka dari hukum Taurat itu bukan sakarep dhewe, tapi ada batasannya. Ya, next slide. Kesimpulan ya kita sudah belajar, pas ya, hampir setengah jam.
Kemerdekaan orang Kristen itu bukan bebas berbuat dosa yang pertama. Bukan bebas merugikan sesama dan bukan bebas mengabaikan hukum Allah. Tetapi kemerdekaan orang Kristen ketika kita mau sama-sama hidup dalam Kristus. Hidup dalam persekutuan Roh Kudus. Dan setelah itu apa? Belajar firman Tuhan. Jadi dimuridkan menjadi murid. Makanya teman-teman sedikit promosi. Kalau hari Senin besok juga ada Zoom ya. Zoom? Google Meet. Kelas di hari Senin. Di pengumuman pemuda WA ada. Teman-teman share ke teman-teman yang lain. Kita belajar bersama. Santai. Kalau ada pertanyaan tanyakan. Bebas bertanya di sana. Kita bertumbuh sama-sama. Karena apa? Setelah kita diselamatkan, ada proses selanjutnya. Jadi gereja bersatu, proses selanjutnya jadi dimuridkan. Setelah itu berani memberitakan Injil. Kita keluar sama-sama. Fokusnya bukan lagi yang fana. Fokusnya lagi kekekalan. Ya mungkin kita masih kerja, masih cari uang. Mungkin yang bekerja, yang pemuda, masih sekolah, kuliah. Tetapi bagaimana membawa Kristus dalam hidup kita. Dan kita di dalam dia. Supaya apa? Kita jadi berkat. Kita bisa mulai ngomong aja teman-teman. Ya, susah memang. Bahkan dikasih gambaran ya. Domba di tengah-tengah serigala. Tapi ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, Tuhan yang memampukan. Ada aja caranya. Ajaib gitu. Kita nggak duluan, dia duluan. Kadang-kala seperti itu. Mungkin sudah pernah saya ceritakan soal saya yang nginjil di Grab. Dia dulu yang tanya, kuliah di mana? Wah, kesempatan, teologi, gini-gini. Ngobrol panjang lebar, dia ngajarin saya. Wah, oh iya Pak, bagus. Oh iya. Dia bilang keselamatan itu karena amal, ibadah, gini-gini. Jadi mukanya Allah itu menghadap dia. Wah, kelihatannya baik. Oh iya Pak, tapi kalau Kristen itu beda Pak. Jadi Allah itu maha pengasih, manusia berdosa, Allah yang datang ke dunia supaya menyelamatkan manusia. Jadi bukan manusia yang bekerja sendiri untuk dia selamat. Tapi karena Allah maha pengasih, Allah yang datang ke dunia. Maha pengasih, maha penyayang. Kenapa kok harus mati? Kenapa kok harus bangkit? Karena proses pengorbanan. Karena dosa itu harus dihukum. Karena Allah itu adil. Itu. Baru ngobrol lama. Wah. Selesai saya ngomong dia diem agak lama. Saya cuma berdoa dalam hati. Roh Kudus biarlah. Roh Kudus yang menginsyafkan. Karena apa? Tugas kita memberitakan Injil. Tapi yang menginsyafkan itu Roh Kudus. Turun, saya bersuka cita Tuhan. Moga dia terima Yesus. Pokoknya saya sudah tabur Injil. Satu ketika juga di tempat pembantu, beli kekian. Saya juga pernah cerita sudah di mimbar di umum. Datang gitu, ngobrol santai. Saya cuma kan memang saya orangnya agak easy going gitu ya, gampang ngobrol. Ai gimana? Dulu saya kos di sini. Yo ada setan nih di situ. Iya setan, cerita setan. Ujung-ujungnya. Tanya, iya kalau AI gak takut karena ada Yesus. Wah seneng saya. Iya bagus gini. Kesempatan ada pembantunya 2 gak percaya Yesus. Iya itu AI Yesus Roh Kudus ya. Saya cerita sudah Injil kebenaran firman Tuhan. Wah kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Karena Tuhan yang menyelamatkan. Dia datang ke dunia jadi manusia mati gantikan kita. Wah agak panjang. Saya bukan menginjili AI itu tadi. Tapi saya sengaja keras-keras ngomong supaya yang lain dengar. Itu salah satu tips lagi seperti itu. Jadi jangan takut teman-teman. Untuk kita sama-sama. Ya, kalau kita ngaku orang Kristen. Belajar. Sama-sama ya. Gak usah takut. Nanti Tuhan proses lebih lagi. Dan terakhir. Semoga kita semua oleh pertolongan Tuhan. Benar-benar mengalami kemerdekaan rohani yang sejati. Di dalam Kristus. Dan membagikan Injil Yesus Kristus sebagai kemerdekaan untuk orang lain. Percaya kepada Kristus atau mati, merdeka atau mati.
Merdeka. 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 Ya, saya undang pemain musik maju ke depan. Kita nyanyikan lagu Kuasa Salibmu. Mungkin gak ada yang tahu, mungkin lagu baru buat teman-teman bisa lihat di slide. Kita sama-sama belajar sambil merenungkan lirik firman Tuhan. Jadi lagu rohani itu bukan tentang nadanya saja ya. Percuma kalau dengar nada gak ada liriknya. Karena yang penting di liriknya. Di situ ada firman Tuhan di dalamnya. Ada tempat yang mulia, anugerahmu tercurah. Haleluya. Yang mulia, anugerahmu tercurah. Kau berikan hidupmu, kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Kita sudah dimerdekakan Tuhan. Haleluya. Tempat yang mulia, anugerahmu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Dengan nada yang pelan. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu. Kita renungkan lagu ini. Sucikanku, kuasa salibmu
karena kasih-Mu. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan darah-Mu, sucikanku. Kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Sekali lagi, kuasa salib-Mu. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang adalah sumber dari segala sesuatu. Terpujilah Allah anak Yesus Tuhan kita yang sudah turun ke dunia, jadi manusia, lahir, mati, menebus dosa manusia, dan bangkit kalahkan maut, naik ke surga. Sediakan tempat buat kita yang percaya. Terpujilah Allah Roh Kudus sebagai penolong kami, penghibur kami, parakletos kami, yang menuntun kami dalam segala kebenaran, yang memampukan kami merdeka dari hukum Taurat dan mampu melakukan hukum Allah. Mampu hari ke hari untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus sampai akhirnya kita mati, disempurnakan, dan nanti dibangkitkan bersama-sama naik ke kediaman Allah. Ucap syukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini, kami anak-anak pemuda GPDI Philadelphia, pemuda dan remaja GPDI Philadelphia Ambulu, ucap syukur karena kasih-Mu, pengorbanan-Mu. Kami sudah dimerdekakan dari hukum Taurat, kutuk hukum Taurat, dan kita sudah diberdekakan dari dosa Tuhan. Bahwa kami Roh Kudus semakin hari memiliki iman yang progresif, bertumbuh, menjadi gereja, menjadi murid Kristus, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Fokus kami bukan kepada yang fana Tuhan, fokus kami kepada kekekalan Tuhan. Biarlah kami, bawa kami Tuhan menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Orang-orang yang merdeka bukan semaunya kami sendiri, tapi semakin hari bertumbuh semakin baik nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini, studi mereka, pekerjaan mereka, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara, apapun Tuhan kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Mereka dipakai menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur. Biarlah firman-Mu mungkin sudah berhenti. Khotbah hari ini sudah berhenti Tuhan. Tapi kedepannya biarlah anak-anak Tuhan di tempat ini terus rindu belajar firman Tuhan. Terus rindu memperlengkapi diri untuk menjadi saksi. Terus rindu menjadi berkat. Terus rindu Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Soli Deo Gratia. Puji nama Tuhan. Kami tutup doa ini, kami tutup firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah acara selanjutnya Engkau yang menyertai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman.